Kita mulai dari yang simple view. Tadi simple view kan katanya dari satu tabel. Kita coba dari yang mahasiswa. Mahasiswa. Misalkan ingin menampilkan query, menampilkan NIM dan nama dari mahasiswa. Ini kan? Nggak ada masalah nih. Udah. Kalau view-nya, kalian deh sama umurnya, sama tanggal lahirnya. Up, salah ya? Sebentar. Oh, nggak ada tanggal lahirnya. Nah, sudah. Ini kita abaikan. Kasih bukti aja. Udah, hilang. Tutup. Nah, name dan nama saja di sini. Untuk menampilkan adalah name dan nama. Ini kalau kita buat view cukup seperti ini. Create view, nama view-nya apa? Misalkan v mahasiswa 1. Cukup seperti ini. Apa yang kurang? Yes. View created. Taunya dari mana? Kita membuat view mahasiswa. Kita bisa melihat view yang kita sudah buat dari tabel namanya user objects. User objects. Select user object. Select objeknya from user objects. Ini akan memperlihatkan semua objek yang sudah pernah dibuat oleh skema tersebut, user tersebut pada skema yang dia miliki. Tadi kan view mahasiswa 1. Kita lihat ini sudah ada. Kalau ingin tahu tipenya, tinggal kita cari aja di sini, tambahkan objek type. Kelihatan di sini tipenya apakah tabel, index, tabel, atau view. Jadi kita bisa melihat tipe data objeknya seperti apa. Kalau kita ingin melihat isinya, kita bisa menggunakan namanya user source, tabel user source. Bentar, saya lupa strukturnya. Kalau ingin melihat isi dari view-nya apa, select text from user source where name sama dengan v mahasiswa 1. Huruf besar ya, v mahasiswa 1-nya. Nanti akan diperlihatkan isinya. Kosong. Select where name v mahasiswa 1 v mahasiswa. Betul? Kenapa kosong? Select text where name kenapa kosong? Select bintang from user source. Describe user source. Select bintang from v mahasiswa 1. Tapi kenapa kosong?
Oke, kita skip dulu. Ini kayaknya ada sesuatu. Bentar, saya login sebagai apa? Untuk melihat user apa? 3. Oke. Nah, sudah. Jadi, ulangi lagi ya. Untuk membuat view, kita create view sebuah query. Ini query-nya kalau kita lihat di sana adalah select bintang describe fee mahasiswa 1. Ada strukturnya sesuai dengan tadi. Apa bedanya dengan describe mahasiswa? Yang ini tabel, yang ini view. Ada beda nggak? Nggak ada. Kalau kita ingin menghitung jumlah nama, menghitung jumlah karakter pada nama dari tabel, seperti ini ya. Kita ingin hitung berapa sih panjang karakternya. Kalau menggunakan query biasa, select name, nama, kita hitung berapa panjang namanya gunakan fungsi apa? Length dari nama sebagai panjang from mahasiswa. Ini hasilnya seperti ini. Kalau kita buat view, MHS aja, MHS biar pendek ya, MHS 1S. Apa bedanya sama yang tadi? Sama. Ini query yang pertama kita menggunakan length. Kalau saya query select bintang from MHS 1, hasilnya sama. Kalau saya describe, nah perbedaan di sini. Saya describe mahasiswa tabel, mahasiswanya tidak berubah. Tapi kalau saya lihat view-nya, nah, ada panjang di dalam view. Jadi sebuah query, subquery dalam view itu diibaratkan sebagai sebuah kolom atau atribut. Jadi yang query tadi dipatenkan sebagai atribut view. Jadi kalau kita butuh panjang, kita tinggal aja select panjang from MHS 1. Dapat. Nggak usah kita gunakan length, nggak usah kita gunakan apapun itu. Ini kalau simple query. Kita coba sekarang untuk yang tabel lainnya yang ada angkanya. Matkul. Kita lihat di sini matkul. Matkul SKS-nya ada 3, 3, 4. Coba. Kita coba di sini membuat query. Select nama MK, SKS from matkul. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 3, 3, 4. Kalau kita buat view, tinggal create view as ini ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung jumlah total SKS-nya, gunakan fungsi apa? Total jumlah SKS-nya. 3 tambah 3 tambah 4, pakailah fungsi sum. SKS total. Jadilah ini 10. Sekarang kalau kita lihat tabel yang nilai. Kita lihat di sini, Adi kan 101. Budi 102. Cecep 103. Masing-masing punya nilai. Berapa rata-rata nilai Budi? Nilai Adi? Rata-ratanya berapa nilai Adi? 75. Rata-rata Budi? 60. Rata-rata Cecep? 70. Ya. Query-nya seperti apa? Misalkan tampilkan
NIM dan rata-rata nilainya dari tabel nilai. Query-nya seperti ini nih. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Grup by. Grup by apa? Grup by NIM. Hasilnya adalah 6075. 101-nya harusnya pertama ya, 75 90 70. Ini kalau kita gunakan query, tapi kalau kita jadikan dia sebagai view, misalkan V nilai S. Rata-ratanya dapat. Nah, sekarang kita kepikiran nih. Kita ingin tahu nilai rata-ratanya sekian kan? Dari semua ini nilai maksimumnya punya siapa? Nilai minimumnya punya siapa? Nilai maksimumnya ini ya. Enggak, nilai maksimum ada 90. Nilai minimumnya ada 60. Kalau kita mau menggabungkan beberapa aggregate function dalam sebuah query, bisa kan? Minimum dari nilai sebagai minimum, maksimum dari nilai sama dengan maksimum. Ini kalau query yang dieksekusi, rata-rata sekian, minimumnya sekian, maksimumnya sekian. Kenapa? Minimumnya sama. Karena datanya cuma satu ya. Datanya cuma satu. Untuk yang NIM-nya 102, cuma satu nilai. Minimumnya dia, maksimumnya dia. Kalau 101 minimumnya yang mana? 70, maksimumnya 80. Tapi rata-ratanya adalah 75. Untuk yang 103, 80 dan 60, rata-rata 70, minimumnya 60, maksimumnya 80. Nah, ini mencari nilai rata-rata, minimum, maksimum dari masing-masing siswa. Kita buat view. Bisa nggak kita buat view yang sudah pernah dibuat? View nilai kan udah pernah dibuat tadi ya. Kalau kita ingin nambahkan dua nilai ini, minimum dan maksimum, bisa langsung nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah digunakan. Jadi gimana dong? Kalau view-nya udah pernah dibuat, kita ingin mengubahnya. Apakah dialter? Ini sama halnya kayak bagaimana memasukkan jerapah ke dalam kulkas. Mana? Belum ada. Ini kan create, ini kan belum ada apa-apa. Masukin, buka pintunya, masukin jerapahnya, tutup. Udah. Sekarang kita mau masukin gajah. Misalnya ini kan ada dua lagi nih, ini sebagai gajahnya. Gimana cara masukin gajah yang di dalam kulkas ada jerapahnya? Benar, bisa. Bisa dikeluarin jerapahnya, di drop dulu, lalu create ulang. Bisa seperti itu. Atau bisa kita replace. Dibuka, diganti. Kalau tadi kan kalau di drop dulu artinya apa? Buang kulkasnya, beli kulkas baru, masukin gajah yang baru. Truncat hanya bisa di tabel, di view nggak bisa truncat. Jadi bisa kita dua cara, kita drop dulu view-nya, kita buat view yang baru. Kita jual kulkas yang ada jerapahnya, kita beli kulkas baru, isi sama gajah. Atau, tapi itu kan mahal ya. Atau kita keluarin jerapahnya, kita masukin gajahnya.
Nah, itu cara itu adalah disebut dengan menggunakan perintah or replace. Mau pakai yang mana? Mau yang di drop bisa, sama aja kalau di drop dulu bisa, create lagi bisa. Tapi kalau seandainya kita ingin tidak merubah view-nya, kita or replace saja tambahkan. Tadi kalau tanpa or replace dia nggak bisa. Tapi kalau dengan or replace sekarang bisa. Isinya apa? Nilai sekarang ada 4 buah. Jadi kalau kita butuh misalkan tampilkan nilai rata-rata, nilai NIM dan rata-rata dari tabel nilai. Kita tinggal sebut aja di sini select NIM, rata from apa? Nama tabelnya, nilai apa nama view-nya? Nama view-nya. Kita nggak usah menggunakan lagi upgrade samin maskon. Tampilkan nilai NIM dan nilai maksimumnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan fungsi-fungsi lagi. Kita tinggal sebutkan aja nama atribut yang sudah ada isinya ini. Kalau di disconnect, view-nya nggak hilang. Misalkan saya exit ya. Disconnect. Disconnect, kita connect lagi. Ditutup apa langsung connect? Tutup dulu. Udah. Saya pakai sub 3. Select bintang from V. Masih ada, nggak hilang ya. Sebuah view itu permanen. Sekali kita create, dia mau dimatiin selama nggak di drop database-nya tetap ada. Selama skemanya ada, dia ada. Tapi kalau skema pemiliknya di drop, user 3 di drop, maka objeknya hilang semua. Itu sifatnya. Oke. Nah, tadi kan kita udah simple view yang kompleks dari satu tabel. Sekarang gimana kalau kita ingin membuat dari semua tabel? Seperti ini.